dia harus menunjukkan kekuatannya, jangan lemah kepada kaum kafir. Di dalamnya. Tapi antum butuh beda apa enggak? Butuh. Begitu juga dunia. Kita butuh dunia, tapi dunia bukan tujuan hidup kita. Bukan tujuan hidup kita. Kalau demikian, ambillah apa yang kita butuhkan di dunia ini, yang seharusnya dengan kebutuhan itu membuat kita bisa mendapatkan tujuan kita. Jangan sebaliknya Anda mendapatkan dunia, tapi ternyata membuat Anda tidak bisa mendapatkan tujuan hidup Anda. Jadi pahami? Ya. Apa tujuan kita? Tujuan kita adalah akhirat, surga Allah SWT. Yang seharusnya adalah kita butuh kerja. Dengan kerja itu kita bisa berinfak, kita bisa bersedekah, kita bisa penuhi hak keluarga kita dan sebagainya. Kita butuh kerja, tapi dengan kerja itu tujuannya adalah untuk akhirat. Kita butuh jadi pemimpin di luar. Tapi dengan kepemimpinan itu setelah kita dapatkan, kita bisa mengarahkan orang-orang di bawah kita untuk mentaati Allah SWT. Kita buat aturan yang mengindahkan perintah-perintah Allah SWT. Intinya adalah dunia keperluan dan bukan tujuan hidup. Maka jangan sampai keperluan mengalahkan tujuan. Coba lihat ayat yang di atas ini. Surat Asy-Syura ayat yang ke-20. Ini pemisalan yang luar biasa dari Allah SWT. Man kana yuridu hartal akhirah nazid lahu fi harfihi. Jadi siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, ya, atau keuntungan di akhirat, akan kami berikan atau akan kami tambahkan, nazid lahu, kami tambahkan baginya fi harfihi, pada keuntungannya itu. Artinya, kalau orang yang mengutamakan menjadikan akhirat betul-betul tujuan dan dunia keperluan, maka Allah akan memberikan keuntungannya di dunia dan juga keuntungannya di akhirat, dua sekaligus dia dapatkan. Tetapi sebaliknya, wa man kana yuridu hartad dunya, tapi siapa yang hanya menginginkan keuntungan dunia, nutihi, kami berikan padanya minha, dari keuntungan dunia itu, wa ma lahu, dan tidak ada baginya fil akhirah, bagian di akhirat. Ya. Saya kasih pemisalan begini, seperti orang yang menanam padi. Tahu menanam padi? Kalau orang tanam padi, coba perhatikan, setelah padinya tumbuh, apakah ada rumput di samping padi? Ada. Di mana antum tanam padi pasti ada rumput di samping padi. Betul apa enggak? Betul. Tapi coba kalau antum tanam rumput, tumbuh padi apa enggak? Tidak. Orang yang tanam padi itu ibarat orang yang mengutamakan akhirat, maka dunia akan muncul di sampingnya. Dunia akan sendirinya akan ikut. Kenapa? Karena dia memahami akhirat, dia tahu bagaimana dia harus memposisikan dunia. Ingat, Islam itu fitrah. Fitrah itu adalah ketaatan dan kebaikan. Kalau orang kembali pada fitrah, dia akan bahagia. Tapi sebaliknya, berpaling dari fitrah, pasti akan sengsara. Maka dengan demikian, ketika dia mempelajari Islam, mengkaji Islam, dia tahu bagaimana dia harus menyikapi dunia. Hidupnya akan tenang dan damai. Dia mencari pekerjaan, motivasinya adalah karena Allah SWT. Dia menikah, motivasinya karena Allah SWT, takut berzina. Dia menjadi karyawan, motivasinya karena Allah. Dia menjadi perawat, motivasinya adalah karena menjaga manusia, karena Allah SWT. Sehingga kata Rasulullah, man ahabba lillahi wa abghadha lillahi wa a'ta Allah wa man Allah faqad istakmala iman. Siapa yang mencintai sesuatu karena Allah, siapa yang membenci sesuatu karena Allah, siapa yang memberi karena Allah dan dia menolak karena Allah, Allah akan memberikan kesempurnaan iman. Allah akan memberikan rasa manisnya iman ke dalam hatinya. Sehingga kata Nabi, siapa yang melihat wanita cantik luar biasa, dia tergoda untuk melihat wanita itu karena kecantikannya, tapi dia tidak mau melihatnya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat sekali, Masya Allah cantiknya, tapi dia menahan diri karena Allah Subhanahu wa taala. Maka detik itu juga Allah akan memasukkan manisnya iman di dalam hatinya. Kenapa? Karena dia membenci melihat perempuan itu karena Allah.
maka satu itu juga Allah akan masukkan manusia iman. Coba, silakan coba. Ya. Nah, ini gua. Jadi dunia ini adalah keperluan. Tidak salah, silakan kita kejar dunia, silakan cari dunia. Islam butuh orang yang kaya, tapi dengan kaya itu dia beriman dan bersedekah. Islam butuh orang yang punya kepemimpinan yang tinggi, tapi dengan kepemimpinan itu dia mampu mengarahkan orang-orang yang dipimpin yang mentaati Allah SWT. Islam butuh pedagang, tapi dengan perdagangan itu dia berlaku jujur dan dia mendapatkan Islam dengan perdagangan. Islam butuh seorang mahasiswa, tapi dengan kemahasiswaannya dia berdakwah. Dengan kemasan dia menulis kalimat-kalimat yang bijak, positif untuk berdakwah. Bukan dengan mahasiswa melakukan demo-demo dan pemberontakan, bahkan mungkin tidak sholat. Anda tahu Facebook? Ya. Facebook itu apa? Itu adalah cara beribadahnya orang Yahudi. Orang Yahudi itu beribadah dengan meratapi dinding. Maka Facebook itu lahir dari konsep ibadah orang Yahudi. Kalau kita tidak memahami Facebook, maka antum telah mengikuti ibadahnya orang Yahudi. Orang Yahudi itu beribadah dengan meratap di dinding, curhat di dinding apa yang mereka inginkan, apa yang mereka utarakan. Maka antum juga disuruh beribadah dengan cara ibadah mereka. Ini adalah dinding antum. Dia enggak punya dinding Facebook itu. Katakan apa yang anda pikirkan di dinding anda. Atau tulis yang anda pikirkan. Maka disuruh kita curhat. Maka ikhwani, kalau kita tidak menggunakan Facebook untuk fasilitas dakwah dan agama, maka antum telah mengikuti ibadah mereka. Kalau antum, ya karena aneh sekarang mahasiswa, dia tulis saja titik-titik bingung. Oh, komentarnya banyak sekali. Kalau kita masukkan ayat atau hadis, no comment, tidak ada komentar. Iya. Hujan gini enaknya makan apa? Banyak sekali komentar, silakan makan hati dan lain sebagainya. Banyak sekali komen, ya. Banyak sekali komentar. Masya Allah. Ada juga klinik tompen, ya. Dulu saya kencing batu, setelah saya berkunjung ke klinik tompen, sekarang kencing semen. Ya, Masya Allah. Ikhwan ya Ahibah, ternyata Facebook itu dia punya dua fungsi. Pertama, bisa jadi bumerang bagi orang Yahudi. Yang kedua, bisa menjadi aset yang sangat berharga bagi orang Yahudi. Dia menjadi bumerang kalau aktivis-aktivis Muslim menggunakan Facebook untuk berdakwah. Ya. Berdakwah, banyak sekali link terjalin, kirim SMS dakwah, upload SMS dakwah di sana, upload video-video dakwah dan lain sebagainya. Berdakwah. Maka itu jadi bumerang bagi mereka. Tapi dia akan menjadi aset berharga ketika pembicaraan kaum muslimin, aktivis dakwah bukan berbicara dakwah di sana. Di sana terdata secara umum Muslim apa yang menjadi topik pembicaraan, Islami, non Islami, itu aja. Ternyata dia terdata generasi muda Muslim Islam, pembicaraan mereka yang berbicara tentang dakwah, tentang Islam itu cuma sekian persen. Yang tidak berbicara dakwah 90 lebih persen. Kalau dengan begitu datanya mereka akan mengatakan gampang sekali kita obok-obok Islam, bisa kita permainkan mereka. Kenapa? Karena pembicaraan mereka bukan dakwah dan aktivis dakwah. Ingat ikhwah, runtuhnya Andalus di Spanyol itu disebabkan karena pemuda-pemuda Islam didapati sudah mulai cengeng dan mulai menangis disebabkan karena putus cinta. Dahulu awal-awalnya ketika mereka menyerang Andalus, mereka selidiki dulu pemuda-pemudanya apa yang mereka lakukan. Hingga ada salah seorang perdana menteri, dialah yang menjadi mata-mata. Dia selalu memberikan bocoran. Belum saatnya kita menyerang, saatnya kita menyerang. Kenapa dia katakan belum saatnya kita menyerang? Karena dia katakan pemuda-pemuda Andalus masih sering bermain pedang dan masih berbicara tentang dakwah, dan mereka masih sibuk dengan halaqah dakwah. Jangan dulu perangi mereka. Karena pemuda-pemuda mereka, jangan pemuda anak-anaknya main pedang-pedang, anak-anaknya bicara Islam. Tapi ketika ada pemuda-pemuda Islam sudah mulai menangis karena putus cinta, bukan lagi karena mereka bermain pedang-pedang, bukan lagi karena mereka berbicara dakwah, maka dia mengatakan saatnya Anda menyerang Andalus. Maka Andalus diserang. Maka ikhwan, antum jangan mengira
mereka telah membuat sebuah opini, mereka telah membuat sebuah drama yang melecehkan Islam dan kaum muslimin. Mulai dari karikatur yang menghina Rasulullah, kemudian sampai akhirnya nanti Al-Quran dibakar, sampai akhirnya Rasulullah dilecehkan dengan penampilan seorang artis, di mana artis itu menunjukkan, memfilmkan Rasulullah dengan perzinahan yang dilakukan. Maka bagi mereka gampang-gampang saja, tinggal dibuat ini baru akan hilang lagi. Coba lihat kemarahan kaum muslim cuma 1 pekan. Di Indonesia sudah lebih dari 3 hari. Setelah dimunculkan isu terjadi tawuran antara SMA, maka seketika itu mereka lupakan kasus pembuatan film Rasulullah SAW, penghinaan. Kenapa? Karena kita tahu data kita bahwa kaum muslim cuma marah begini, panas-panas saja. Tapi ganti isunya, hilang lagi sudah. Kenapa? Karena kita dipermainkan, ditahu pembicaraan kita. Kita cuma semangat-semangat buta. Jadi sebenarnya kita dipermainkan ini. Kita tidak tahu kenapa, karena pembicaraan kita apa, aktivitas dakwah kita apa. Ya, paham? Nah, kemudian pertanyaan kedua, bagaimana kita menyikapi ya keadaan-keadaan yang sekarang dengan maraknya maksiat dan lain sebagainya? Ikhwah, yang paling pertama adalah kenal diri antum. Apakah jiwa antum adalah jiwa-jiwa istiqomah ataukah jiwa-jiwa lawamah? Jiwa-jiwa istiqomah itu adalah jiwa-jiwa yang komitmen, tetap tidak terpengaruh, tidak mudah untuk terkontaminasi dengan lingkungannya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul ladzina yadhkuruna Allah wal ladzina la yadhkuruna Allah kamatsalul hayati wal maut." Perumpamaan orang yang selalu berzikir dengan Allah, dekat dengan Allah, dan orang yang tidak dekat dengan Allah, yang tidak berzikir kepada Allah, seperti perumpamaan ikan di laut. Yaitu perbandingannya, kata Rasulullah, seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Jadi orang yang dekat dengan Allah adalah orang yang hidup, sedangkan orang yang tidak dekat dengan Allah orang yang mati. Sama dengan ikan di laut. Ikan di laut itu, kalau ikan itu hidup, maka lingkungan seperti laut sekalipun asin, maka ikan di laut tidak akan pernah asin. Ikan di laut itu selalu tawar. Kenapa? Karena zat asin yang masuk ke tubuhnya mampu diekspresikan dalam bentuk urin, sehingga ikan itu selalu tawar, tidak asin. Kenapa? Karena dia hidup. Tapi kalau ikan mati, tidak usah satu laut. Kalau ada lautan garam di atas piring, rendam itu ikan beberapa saat, pasti ikannya asin. Kenapa? Karena ikannya mati, sehingga dia tidak bisa memfilter zat-zat asin yang masuk ke tubuh. Maka begitulah tadi kata Rasulullah, orang-orang yang dekat dengan Allah, maka mereka punya filterisasi. Sekalipun berada dalam lingkungan yang rusak, maka dia tidak akan terkontaminasi. Bahkan dialah yang mewarnai, dialah yang berubah lingkungannya, bukan lingkungan yang berubahnya. Tapi ketika dia tidak dekat dengan Allah, dialah yang jiwa-jiwa lawamah, mudah terbawa arus dan mudah terbawa pengaruh lingkungan. Jadi seperti es batu dalam kulkas. Kalau es batu dalam kulkas, maka selama ada di kulkas, maka akan kuat bekuannya. Tapi kalau keluar dari lingkungan kulkas, cepat atau lambat akan mencair. Itulah kadar iman. Kenapa iman kita kuat? Apakah kita iman-iman mutmain, iman-iman istiqomah, atau iman-iman lawamah? Kalau iman kita lawamah yang mudah terpengaruh, maka kalau begitu jangan pernah jauh dari halaqah ini. Jangan pernah jauh dari teman-teman yang soleh. Yang kata Rasulullah, sebaik-baik teman yang soleh itu seperti penjual minyak kasturi. Dengan mendekati orang-orang yang menjual minyak kasturi ada banyak manfaat. Pertama, kita bisa mendapatkan hadiah. Akhir coba, dapat hadiah minyak wangi harum. Atau paling minimal kita akan mendapatkan bau yang harum dengan berdekatan dengannya. Kita akan mencium bau yang harum. Atau lebih daripada itu, kita bisa dikasih parfum, dikasih hadiah. Ini hadiah buat anda. Itu bergaul dengan orang yang soleh. Tapi kalau bergaul dengan orang yang soleh, orang yang jahat, maka pertama kita akan ikut-ikut terbawa dengan kejahatan. Seperti kata Nabi, seperti orang yang membuat besi. Kalau dekat-dekat dengan tukang besi, pertama
kita bisa terkena ciprikan apinya. Atau yang kedua, kita bisa dikena asapnya sehingga mata kita pedih. Atau paling minimal kita bisa mencium bau yang busuk, ya, bau keringat dan lain sebagainya. Maka bergaulah dengan orang-orang yang soleh, kalau ingin mendapatkan manfaat yang banyak. Maka orang yang soleh itu adalah orang yang apabila kita melihatnya spontan kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada antum melihat seseorang tiba-tiba spontan anda mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah orang yang soleh. Orang yang soleh adalah orang yang apabila anda mendengarkan pembicaraannya bertambah ilmu anda. Dan orang yang apabila anda melihat perbuatannya membuat anda cinta melakukan kebaikan. Itulah orang yang soleh. Kalau dapat orang seperti ini jangan pernah jauh-jauh dari dia, dekat. Ya. Jadi harus dekat dengan lingkungan Islam, dekat dengan masjid, dekat dengan halaqah tarbiyah. Makanya ya harus dicatat ini. Ibu-ibu yang belum tarbiyah, usahakan tarbiyah. Bentuk halaqah tarbiyah bergabung dengan Ustaz Salim atau ustaz yang lain. Ya. Nanti hari Ahad ini ada kegiatan tabligh akbar di Masjid Akbar. Tahu Masjid Akbar? Depan lapangan Binua setelah Kendari Beach. Itu ada untuk Ustaz Syekhul Yusuf LC, beliau alumni Madinah dan sekarang sedang kuliah S2 di Riyadh. Ini kesempatan bagi antum menimba ilmu, datang ke sana rame-rame di Masjid Akbar depan lapangan Binua setelah Kendari Beach. Setelah Kendari Beach, nah dapat itu masjid setelah Kendari Beach, itu pasti itu namanya Masjid Akbar. Ya. Sebelum SMP 9, pas dekat dari SMP atau SMA 9. Nah, jangan sampai lewatkan kesempatan. Beliau cuma datang berlibur di sini beberapa hari. Sudah kembali dari Riyadh. Jam berapa? Jam 9 pagi acaranya, datang seminggu di awal. Ya. Setiap malam Ahad di Masjid Abu Bakar ada pengajian hadis arba'in. Datangi buat bersemangat antum penuhi kajian-kajian ini. Ya, jangan beralasan tidak ada kendaraan, jalan kaki kalau perlu. Dahulu kami juga masih seperti antum. Ya, saya angkatan 2003 di Unhas, selesai 2007. Dulu waktu kami mahasiswa juga pergi, di mana ada talim, cari memang jadi wal talim. Di mana talim datang sama datang, biar jauh dalam masalah kita yang butuh ilmu, kita butuh Islam. Bukan Islam yang butuh kita yang butuh Islam, kita butuh ilmu. Datangnya majelis ilmu. Masjid Abu Bakar itu, setiap malam Ahad, itu kajian hadis arba'in. Ustaz Hamzah Yaman yang seharusnya mengisi materi juga malam ini tapi berhalangan. Itu bisa manfaatkan, masih muda juga seperti antum. Tapi dia karena kesungguhannya mempelajari Islam sehingga Allah memberikan pemahaman agama kepada dia. Alumni tiba setelah ini membaca. Nah belajar itu, belajar. Ya. Jangan ada rasa malas dan rasa bosan atau merasa malu. Dia boleh malu dalam Islam. Ingat, dalam Islam jangan buang rasa malu. Dalam Islam katakan saya masih kurang dalam Islam. Tapi kalau dalam dosa saya sudah banyak dosa. Katakan seperti itu. Ya segera itu intinya. Ya, kita cukup dah, sudah jam 9 lewat. Materi kedua saya kira nggak perlu. Nantilah ya. Karena sudah jam 9. Nah, insya Allah nanti pada kesempatan yang lain saya selalu siap sharing sama antum. Pada kesempatan yang lain, di waktu yang lain saya siap. Sebenarnya saya ingin jelaskan satu materi. Materi itu sangat penting sebenarnya. Tapi mudah-mudahan di kesempatan yang lain. Badah subuh saja Ustaz. Badah subuh. Badah subuh, aduh. Saya mau antar istri ke urut, bukan urut. Saya menjelaskan ini mana hadis tadi, metode perubahan. Bagaimana untuk menyikapi kelompok-kelompok dakwah, ya, dan bagaimana kita harus bersikap dan kelompok mana yang harus kita ikuti dalam mempelajari Islam. Saya jelaskan ini, tapi insya Allah dalam di waktu yang lain, kesempatan yang lainnya, yang bisa sore atau malam, yang jelas jangan di waktu subuh. Ya. Sebanyak waktu insya Allah. Saya di sini sampai tanggal 1 Februari. Jadi masih ada kesempatan kalau ada, kita akan bahas ini manhaj taghyir, metode perubahan dalam Islam. Ya, apa yang harus kita lakukan? Dan ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana kita memilih sebuah manhaj perjuangan dalam Islam. Saya kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.